Jadi konsultan ekspor CPO Lin Ciwe dibayar miliaran rupiah. Miliaran rupiah 1 tahun. Ya memang proyek menguntungkan, jadi koruptor itu kayaknya ya. Kadrun semua ini guys. No ini. Saya Indonesia, saya Pancasila, saya Bhinneka, saya 35 triliun. Waduh. Kadrun ya, kadrun semua ini kayaknya ya. Slogan aja yang bilang kalau korupsi itu kejahatan yang luar biasa. Namun dalam banyak keputusan hukumannya sangat soft dan familiar. Kayaknya sistem dan aparat hukum sudah mendesak untuk dibenahi. Percuma aturan sangar kalau eksekutornya kayak kerupuk. Kerupuk masih gurih sayang, krauk enak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang seorang kadrun yang pernah dulu bikin heboh dengan korupsi minyak goreng. Iya, minyak goreng pas langka-langkanya loh. Kadrunnya namanya Li Ciwe. Ya, hanya divonis 1 tahun penjara. Dituntut 8 tahun, Li Ciwe hanya divonis 1 tahun penjara, itu beritanya. Berarti kan jaksa sama hakim itu sama-sama menilai bahwasanya ada unsur pidana, tapi kok bisa vonisnya beda gitu ya? Selisih-selisih nggak usah jauh-jauh, kenapa ya? Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Sudahlah, itulah hukum Indonesia. Kalau udah kadrun begini, ya mau bilang apa? No, sampai kata Bos Purwa, no. Bos Purwa, maling ayam nangis darah kalau mendengar putusan ini. Iya. Ya, kasus korupsi Migor ex Dirjen Lin Ciwe akan didakwa rugikan negara 18 triliun rupiah. Setahun doang. Jadi konsultan ekspor CPO Lin Ciwe dibayar miliaran rupiah. Miliaran rupiah 1 tahun. Ya memang proyek menguntungkan, jadi koruptor itu kayaknya ya. Ya setahun dia dapatnya berapa miliar itu. Wah, bisnis. Wah, aduh. Emang ya kadrun itu suka bikin gaduh ini. Kadrun ini. Oh. Ini enak jadi kadrun begini ya. Kadrun divisi Beijing kali ini ya. Kadrun wilayah Beijing kali. Ya udahlah, kita nggak mau bahas itu, kita lihat komentar netizen aja ya guys. Kita lihat komentar netizen, langsung aja kita ke Twitternya King Purwa, @Bos Purwa ya. Maling ayam nangis darah kalau mendengar putusan ini. Maling ayam kesian ya. Makanya enak ada ini 18T, ada angka 18T, miliaran rupiah. Ya Allah, dituntut 8 tahun, cuma divonis 1 tahun. Oh, keren loh Pak Hakim. Oke, let's go to Twitter guys, let's go to Twitter.
Oke guys, kita udah di Twitternya, cuitannya King Purwa, Bos Purwa. Maling ayam nangis darah kalau mendengar putusan ini. Duh kasihan ya, karena perbandingannya begitu guys. No, 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 biar jelas no lu. Beritanya no dari 3 media besar nih. CNN, Detik, apalagi ya. Ini minta maaf ya, jaringan ada nge-lag gitu. Udahlah, pokoknya itu dah ya. Kita baca aja komentar netizen ya. Tar. Orang dari negeri mana dulu dong? Kalau orang dari negeri ono, mana berani ngehukum berat? Wah, makanya enak jadi kadrun ya. Yang tukang bikin gaduh kadrun ini kayaknya. 49 miliar sehari. Aduh. Ini momennya kemarin saat Migor langka dan harganya pun selangit. Akibat ulah gerombolan mafia-mafia bangsat ini, anehnya negara kalah sama mereka. Rampok anjing begini hukum mati aja selesai. Nggak usah lagi negara pusing dan keluar duit ngurus dia dan gerombolannya. Setahun sayang, divonis setahun. Waduh kok kelihatan Arabin kadrun semua ya. Garong, ya yang garong duit rakyat lalu kabur. Ini juga teman-temannya. Iya ya. Nah ini. Iya kasus korupsi BLBI mencuri uang negara 2,9 triliun. Kadrun. Ya David Wijaya. Ya kadrun itu. Kasus BLBI mencuri uang negara 35,6 triliun. Usman Atmawijaya. Kadrun semua ini. Kasus korupsi Bank Senturi mencuri uang negara 6,7 triliun. Kadrun semua ini guys. Nah ini. Saya Indonesia, saya Pancasila, saya Bhinneka. Saya 35 triliun. Waduh. Kadrun ya, kadrun semua ini kayaknya ya. Aduh, kadrun semua ini. Kadrun, dasar kadrun. Kutip deh. Dasar kadrun ya, dasar kadrun. Kadrun. Dah, makanya jangan maling ayam, mending maling duit negara, hukuman ringan. Nah, lu tuh. Ya, tuh. Menyengsarakan banyak orang kok kayak gini hukumannya. Ya begitu. Fakta. Kaum yang super greedy dan merugikan rakyat dan bangsa anehnya selalu diberi tempat terhormat. Itulah mau heran tapi ya inilah yang terjadi sayang di negara kita tercinta. Plus 62 Republik Indonesia. Ikan busuk dari kepalanya. Hanya pembantu oligarki. Terus nggak mau dibilang pengabdi mafia oligarki. Waduh. Na'udzubillah summa na'udzubillah amin. Menang banyak diskonnya. Iya. Dituntut 8 tahun, divonis 1 tahun. Sungguh adil pengadilan di NKRI, Mahkamah Agung, Kejaksaan RI. Ya adil banget ya. Wow, harus ada di rezim ini. Rezim yang dulu-dulu ngapain aja. Sementara itu Farid Okbar divonis 3 tahun penjara di kasus terorisme. Loh, itu minyak goreng nggak termasuk teror ya? Oh enggak, kasihan ya. Ya Allah. Adil banget ya guys. Koruptor era Pak Harto pada cium tangan. Lihat kegilaan koruptor zaman sekarang plus vonis rendahnya. Cium tangan. Woi, koruptor zaman Pak Harto. Lihat dong zaman gue, gue, master of korup, wadah. Perlu ada Batman nih. Iya ya, Batman buat apa? Mau membasmi kejahatan. Nyesel kenapa nggak korupsi aja. Astagfirullahaladzim, jangan sampai mengsedihkan, mengsengsarakan ya itu. Laba besar lah. Tahanan koruptor bentuknya kemarin kita lihat itu ya waktu Mbak Nana ya kan, Oci Kaligis Anda pernah gua angkat begitu ya. Sementara tahanannya Gus Nur, waduh, ya adil banget negara ini adil. Selagi kamu kaya, kamu yang berkuasa, apapun alasannya kamu yang menang. Licin woi duitnya. Licin woi. Iya deh, licin woi. Hukum di Indonesia ini emang tidak jelas. Jelas lah, setahun jelas banget itu. Kan kadrun yang bikin. Parah.
Aduh, masa parah saya guys. Wajar kalau gue bilang sih, ya. Aduh, wajar lah, wajar. Semoga ketika dia makan makanan yang ada minyak gorengnya, kadar kolesterolnya naik jadi 18 T. Amin. Gue aminin aja ya. Kalau udah ada doa itu kan aminin ya. Rusak dah. Masa rusak? Masa baru tahu? Masa iya? Masa ngopi. Tembak mati apanya? Tembak mati 8 tahun jadi setahun doang. Coba kasih tahu teman-temanmu yang maling ayam, Bang. Waduh. Iya. Akhirnya Pak maling-maling ayam berkumpul nih. Bikin partai. Partai maling ayam. Terus menang. Terus dapat kursi. Terus korupsi. Berhenti maling ayam ya. Bisa ya begitu ya? Iya sih. Cina sih. Aduh, nggak usah bawa rasnya dia. Pokoknya kadrun. Gue mau bilangnya kadrun aja. Iya, gue tuh anti rasis pokoknya. Yang pasti kadrun itu. Ya, kadrun. Yang bikin gaduh itu kadrun. NKRI harga mati. Itu loh kadrun bikin gaduh itu. Ini putusan apaan? Putusan pengadilan. Kok Mahkamah Agung, Komisi Yudisial anteng-anteng aja tanggapi putusan ngawur seperti ini? Di mana rasa keadilan masyarakat itu? Segera diperiksa hakimnya. Berapa belas triliun rugikan keuangan negara. Putusan sama dengan maling sendal di masjid. Mereka itu pejabat, layak dihukum berat. Mestinya. Tapi mau heran ini yang terjadi. Gimana mau heran loh? Apa nggak mau merdeka daerah lain? Kalau seperti ini hukumnya, sebenarnya mereka adalah penjahat yang bersekutu sama bukan, jangan bahas ras, gue nggak mau. Harus daging terbaik tentunya. Loh, kok jadi harus daging terbaik? Jualan kambing? Aduh, slogan aja yang bilang kalau korupsi itu kejahatan yang luar biasa. Namun dalam banyak keputusan, hukumannya sangat soft dan familiar. Kayaknya sistem dan aparat hukum sudah mendesak untuk dibenahi. Percuma aturan sangar kalau eksekutornya kayak kerupuk. Kerupuk masih gurih sayang, krauk enak. Keren nih si licin. Perannya jadi konsultan ekspor di CPO, korup 18 T, hukuman cuma setahun. Artinya dia udah profesional, jadi tahu seluk-beluk berbisnis di Indonesia. Itu. Namanya aja udah kadrun banget guys. Emang bikin gaduh ini kadrun. Ini keturunan bangsa Arab ya, Kosipit. Nah, ini kadrun cabang Beijing mungkin. Aduh. Ayo basmi radikalisme NKRI harga mati. Tuh di tag tuh. Di tag. Gua retweet. Hari Jumat lagi berkah dan coba hoki. Malah iklan slot. Udah. Komentar-komentar netizen ini macam-macam. Artinya begini guys ya. Dengan keputusan vonis 1 tahun dengan korupsi yang nilainya segitu fantastis masalah minyak goreng dan itu menyengsarakan banyak rakyat masalah minyak goreng kemarin, bahkan ada ya kejadian-kejadian di saat antri minyak goreng itu ada yang meninggal dunia. Ya, vonisnya cuma setahun setelah dituntut 8 tahun oleh jaksa. Artinya jaksa sama hakim itu sebetulnya sama-sama melihat ada pidana di sini, tapi bentuk hukumannya jangan heran lah. Itu kan bener bisa jadi proyek bisnis gitu. Lu korupsi 18 T, dihukum setahun. 18 T setahun di penjara. Lu keluar 1 T untuk penjara enak apa semuanya, ya masih sisa 17 T. Wah, bisnis menguntungkan ya. Pinter kadrun ini. Kadrun cabang Beijing ini emang bikin gaduh. Dah, itu aja dari gue ya guys ya. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kadrun cabang Beijing. Bisa jadi ya? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No.
tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal